Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas soal-soal larutan part yang kelima, khususnya untuk soal-soal asam basa tahun 2019. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Pada suatu percobaan dilakukan reaksi sebagai berikut. Pada percobaan tersebut digunakan 30 milimol gas H2S dan 100 ml larutan HNO3 0,1 molar yang diperoleh dari pengenceran larutan HNO3 yang lebih pekat. Jika larutan HNO3 yang digunakan dalam reaksi diperoleh dari pengenceran 50 kali larutan HNO3 yang lebih pekat. Nah, yang ditanya di soal adalah maka konsentrasi larutan HNO3 pekat tersebut. Oke, kita mau mencari konsentrasi larutan HNO3 pekatnya. Artinya itu konsentrasi awalnya. Nah, ini kita gunakan rumus pengenceran. Apa rumus pengenceran? M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 kita anggap molaritas awalnya atau yang pekat sebelum dia diencerkan, berarti yang kita cari. Kita anggap saja M1. Oke. Dikali volume sebelum dia diencerkan, kita anggap juga volume pertama atau V1. Sama dengan molaritas yang setelah dia diencerkan, HNO3-nya 0,1 molar. Oke, kita ganti 0,1 molar. Volumenya katanya di sini 50 kali larutan HNO3-nya. Berarti 50 kali sebelum dia diencerkan, 50 kali dari volume pertama, 50 V1. Nah, kita coret aja nih yang V1-nya habis ya. Tinggal molaritas awalnya atau M1-nya sama dengan 0,1 dikali 50 sama dengan 5 molar. Jadi, konsentrasi HNO3 pekat tersebut adalah 5 molar. Jawabannya C. Oke, soal nomor 5, 25 bisa difahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 26. Sebanyak 25 ml asam format 0,2 molar, 0,02. Ini asam formatnya. Volumenya 20 ml, asam format 0,02 molar dengan Ka 2 kali 10 pangkat negatif 4 dititrasi dengan basa kuat KOH 0,01 molar. pH larutan asam format sebelum dititrasi. Nih, kalau sebelum dititrasi, kita perhatikan saja senyawa awalnya. Nah, awalnya di sini adalah asam lemah. Artinya kita akan mencari pH yang asam lemah. Ingat rumus pH mencari pH asam lemah. Rumusnya H+ sama dengan akar Ka dikali molaritas. Berapa Ka-nya di soal? 2 kali 10 pangkat negatif 4. Kita ganti 2 kali 10 min 4 dikali molaritasnya tadi 0,02 yang ini ya. Kita ganti bilangan berpangkat aja. 2 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, 2 kali 2, 4 dikali 10 min 4 kali 10 min 2, jadi 10 pangkat negatif 6, masih dalam bentuk akar 4, 2 akar 10 pangkat negatif 6, 10 pangkat negatif 3, jadi 2 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, baru dapat H+, kita mau mencari pH. Oke, masuk ke rumus pH. pH sama dengan minus log dari ion H+, minus log ion H+, sama dengan minus log 2
kali 10 pangkat negatif 3. Jadi sama dengan 3 min log 2. Oke, ada nggak jawabannya? 3 min log 2, jawabannya adalah D. Oke, bisa sampai di sini? Bisa. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 27, sebanyak 25 ml asam format dititrasi dengan 0,02 molar, dititrasi dengan larutan basa kuat KOH 0,01 molar. Maka pH larutan setelah dia dititrasi dengan 25 ml KOH. Untuk kasus soal nomor 27, kita harus cek dulu pada saat dia dititrasi sifatnya apa. Jadi kita cari pakai mula-mula bereaksi sisa. Oke, kita cari mol mula-mula dari HCOOH atau asam format 25 ml dikali dengan 0,02 molar. Hasilnya sama dengan 0,5. Oke, kita dapat mol asam formatnya 0,5. Direaksikan dengan basa kuat KOH 0,01 molar 25 ml. 25 dikali dengan 0,01 sama dengan 0,25. Oke ya. Kalau mula-mula produk ini belum terbentuk, belum ada. Pada saat bereaksi kita ambil mol yang paling kecil. Siapa mol paling kecilnya? KOH. Jadi kita turunkan 0,25. Nah, pembandingnya adalah 0,25. Mencari mol HCOOH 1/1 kali 0,25. Jadi sama dengan 0,25. Nah, karena koefisiennya sama, kita anggap langsung aja ya sama, berarti 0,25 semua di sini. 0,25, ini juga 0,25. Ingat, di kiri kita kurang 0,5 dikurang 0,25, 0,25, 0,25 dikurang 0,25 habis. Ini kita tambah 0,25, ini juga 0,25. Nah, ternyata masih ada sisa asam lemah. Kalau sisa asam lemah, berarti larutan kita bersifat penyangga asam. Mencari nilai pH-nya, gunakan rumus penyangga asam. Rumus dari penyangga asam H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam atau per mol basa konjugasinya. Oke, kita bagi ya. Oke, Ka-nya langsung ganti aja. 2 kali 10 pangkat negatif 4 ada di soal ya. 10 pangkat negatif 4 yang ini nih. Oke, Ka-nya udah. Mol asamnya yang sisanya tadi 0,25 dikali 0,25 dibagi mol garamnya juga sama 0,25. 0,25 dibagi 0,25 1. Di H plusnya sisa 2 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, yang ditanya bukan pH plus tapi pH. Ingat rumus pH. pH sama dengan minus logaritma dari ion H+. Jadi kita logaritmakan dari ion H plusnya 2 kali 10 pangkat negatif 4. Jadi min log, ini juga ada logaritmanya, ada min ya. Min log ion H plusnya tadi 2 kali 10 negatif 4. Sama dengan 4 min log 2. Oke, ada nggak jawabannya? 4 min log 2. Ada, jawabannya C. Oke, untuk soal nomor 27 bisa difahami ya. Jadi kita buktiin dulu yang bersisanya siapa. Oke, kita lanjut next soal berikutnya 28. Soal nomor 28, sebanyak 25 ml asam format dengan molaritas 0,02 molar. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4 dititrasi dengan basa kuat KOH 0,01 molar. Ini 25 ya.
pH larutan pada titik ekuivalen. Nah, ini ada kata kuncinya, titik ekuivalen. Jadi kalau dia pada titik ekuivalen, maka kita akan dapatkan mol asamnya akan sama dengan mol basanya. Kalau mol asam dan mol basanya sama, berarti nanti sifatnya ini akan bersifat hidrolisis, ya kan? Kalau mol asam dan mol basanya sama, bersifat hidrolisis. Nah, kalau dia mengalami hidrolisis, kita lihat lagi jenis asam dan basanya. Siapa yang kuat di situ? Berarti yang kuat nanti berarti itulah dominan pH kita. Nah, yang kuat di sini basa, KOH, ini tadi katanya basa kuat, dan asam format, asam lemah. Nah, karena yang kuatnya basa, berarti pH kita nanti akan bersifat basa. Kisaran pH basa itu lebih besar dari 7. Nah, jadi nggak perlu kita hitung lagi untuk soal nomor 28. Kita cek aja. Karena dia pada titik ekuivalen, berarti mol asam sama dengan mol basa. Berarti nanti dia itu habis bereaksi. Kalau habis bereaksi, sifatnya hidrolisis. Hidrolisis apa? Parsial, karena terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Karena yang kuatnya sifatnya basa, berarti nanti yang menang itu yang kuat. Yang kuatnya basa berarti pH-nya lebih besar dari 7. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, bisa difahami untuk soal nomor 28? Bisa. Oke, kita lanjut soal 29. Soal nomor 29, larutan asam propionat 0,8 molar dengan Ka 4,5 kali 10 pangkat negatif 5 sebanyak 5 ml, ini ya. Dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. pH larutan asam propionat sebelum dititrasi. Kalau dia sebelum dititrasi, kasus soal nomor 29 mirip dengan soal nomor 26. Ya, kita cari sifat larutan kita yang awalnya sebelum dia dititrasi asam lemah. Kalau dia asam lemah, berarti kita mencari nilai pH asam lemah. Rumusnya tadi H+, kita jawab di sampingnya ya. Kita jawab di sampingnya. Rumus H plusnya tadi akar Ka dikali molaritasnya. Sama dengan akar Ka dikali molaritasnya. Oke, berapa Ka-nya? 4,5 kali 10 pangkat min 5. Kita kaliin 8 dikali 4,5 36. Jadi nanti H plusnya ini karena tempatnya mepet, ini nggak apa-apa ya, kita dempetin aja. 4,5 dikali 8 36 dikali 10 pangkat negatif 6. Tadi kan ini kita buat 8, masih ada 1 negatif 6. Nah, ini kita akarkan. Akar 36 6, kemudian akar 10 pangkat negatif 6, 10 pangkat negatif 3. Nah, inilah ion H plus kita dapatnya. Jadi H plusnya sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, yang ditanyakan di soal adalah pH. Masuk ke rumus pH. pH sama dengan minus logaritma dari ion H plusnya. Konsentrasi H plus sama dengan minus logaritma dari 6 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, 3-nya maju ke depan nih. Berarti 3 min log 6. Oke, ada nggak tuh? 3 min log 6. Ada. Jawabannya adalah E. Oke, bisa difahami soal nomor 29? Bisa. Kita lanjut soal nomor 30. Soal nomor 30, larutan asam propionat 0,8 molar sebanyak 5 ml dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Perbandingan mol asam propionatnya
terhadap mol ion propionat setelah penambahan 30 ml larutan NaOH. Oke, jadi kita akan mencari perbandingannya, tetap sama, kita harus cari MBS dulu, mula-mula bereaksi sisa. Sebenarnya sih boleh nggak usah pakai MBS, langsung kita kaliin aja asam sama garamnya. Kita cari mol mula-mula bereaksi sisa. Nah, berapa nilai mol mula-mula dari asam propionat? 0,8 dikali 5, 4 ya, 4 milimol. Mol basanya 0,1 dikali 30. 0,1 kali 30 sama dengan 3. Oke, dapat di sini 3. Mula-mula ini belum terbentuk. Pada saat bereaksi, mol paling kecil 3. Ini 3. Kemudian di sini 3. Ini juga 3. Nah, ingat di sebelah kiri kita kurang, di sebelah kanan ditambah. 4 dikurang 3, 1. Kemudian untuk NaOH-nya habis ya, 3 dikurang 3 habis. Ini 3, ini 3. Nah, yang ditanya itu perbandingan mol asam dan mol ionnya. Nah, berapa mol asamnya? 1. Kita ganti mol asamnya 1 per mol ionnya 3. 1 per 3 ini sama saja dengan 0,333 sekian, ya kan? Kalau kita bagi ini sampai banyak komanya, 3-nya ya. Kita pembulatan aja 0,333. Nah, ada nggak jawabannya? Ada, jawabannya adalah B. Soal nomor 31, larutan asam propionat 0,8 molar sebanyak 5 ml dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Ini 0,8, 5 mili, kemudian 0,1 pH larutan labu titrasi setelah penambahan 50 ml larutan NaOH. Sekarang kita cek dulu apa yang terjadi setelah ditambah 50 ml NaOH. 0,8 molar dikali 5, 4, ya kan? Kita ganti di sini 4. 0,1 kali 55. Oke, berarti ini belum terbentuk. Pada saat bereaksi, turunkan mol yang paling kecil. Ini 4, berarti di sini 4, ini 4. Nah, ini kita kurang, habis. Ini sisa 1, ini 4, di sini 4. Nah, ternyata larutan kita bersisa basa lemah. Ini sisanya. Nah, karena sisa basa lemah, artinya larutan kita bersifat buffer basa. Kalau dia buffer basa, berarti pH-nya bersifat pH basa. pH basa kisarannya lebih besar dari 7. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, bisa difahami? Bisa. Kita lanjut soal nomor 32. Dalam suatu tabung reaksi sebagai berikut, dalam suatu tabung reaksi terjadi reaksi. Pada reaksi tersebut digunakan 0,01 mol logam perak dan 50 ml larutan ZnOH2 kali. Ini 50 ml yang diperoleh dari hasil pengenceran 10 ml larutan ZnOH2 kali 1 molar. Konsentrasi larutan ZnOH2 kali setelah pengenceran. Nah, berarti ini kita gunakan rumus pengenceran. Mirip dengan soal yang sebelumnya. Apa rumus pengenceran tadi? M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. Oke ya, kita masukin rumusnya dulu. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, M1 setelah dia diencerkan, atau boleh sih kalau kebalik ya nggak apa. M1 sebelum dia diencerkan. Nah, sebelum dia diencerkan itu 1 molar tadi kan. Ini tadi nih 1 molar, kita ganti nih 1. Volumenya tadi 10 mili. Molaritas yang kedua yang dicari. Volume yang setelah dia diencerkan 50 ml. Nah, jadi dapatlah M2-nya sama dengan 10 dibagi 50.
10 bagi 50 itu 1/5. 1/5 sama aja dengan 0,2 molar. Nah, dapatlah molaritasnya 0,2 molar. Ada nggak jawabannya? Coba cek 0,2 molar. Ada, jawabannya adalah D. Oke, sekian dulu video pembahasan untuk larutan part yang kelima. Semoga video pembahasan untuk larutan part yang kelima, khususnya untuk asam basa kali ini, bisa mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.